Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salamnya Bu Rosmi, mudah-mudahan kalian menjadi orang hebat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 9 terkait dengan bab 4. Bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Untuk perintahnya, untuk menguji pemahaman kompetensi kalian, silahkan tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling sesuai. Silahkan simak dari awal sampai dengan selesai. Nomor 1. Penyembelihan hewan harus dilaksanakan sesuai ketentuan Islam. Salah satunya adalah dengan memutuskan bagian tubuh berikut. A. Saluran nafas, saluran makan, dan 2 urat leher hewan. B. Tenggorokan, saluran nafas, 2 urat leher hewan. C. Tenggorokan, urat nadi, 2 urat leher hewan. D. Tenggorokan, saluran makanan, leher hewan. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah betul, A. Jadi, ketahuilah bahwa tata cara penyembelihan hewan diatur dalam ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan agar daging yang dihasilkan menjadi sehat, bergizi, dan berkualitas untuk dikonsumsi. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Tujuan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam salah satunya ditinjau dari segi kesehatan adalah A. Prosesnya sangat efektif. B. Daging sembelihannya sehat. C. Agar hewan halal dikonsumsi. D. Kualitas dagingnya menjadi lebih mahal. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah betul, C. Agar hewan halal dikonsumsi. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko haramnya suatu makanan. Jadi, bila penyembelihan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hewan tersebut haram untuk dikonsumsi. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional berikut. 1. Sembelihlah hewan sampai memutuskan saluran nafas, saluran makan, dan 2 urat leher hewan. 2. Arahkan pisau pada bagian leher hewan. 3. Berniat menyembelih dengan membaca basmalah dan takbir. 4. Letakkan hewan di atas lubang penampungan darah. 5. Hadapkan hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. 6. Pegang kuat-kuat atau ikat kaki hewan. 7. Siapkan lubang penampungan darah. Urutan penyembelihan hewan secara tradisional yang tepat adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah betul, C. 7, 6, 5, 4, 2, 3, dan 1. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Hewan yang disembelihnya berupa kambing atau domba. 2. Hewan yang disembelihnya berupa kambing atau domba, sapi, unta. 3. Disunatkan memotong hewan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. 4. Penyembelihan dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 5. Orang yang melaksanakannya adalah orang tua dari anak yang baru lahir.
Dari pernyataan di atas, yang termasuk ketentuan akikah terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah betul, 1, 3, dan 5. Kemudian soal berikutnya, nomor 5. Bapak Hasan dan Ibu Hasanah dikaruniai anak pertamanya seorang anak laki-laki. Sebagai wujud rasa syukurnya, keluarga ini berniat akikah dengan cara menyembelih 20 ekor ayam untuk dimasak dan dibagikan kepada tetangga dan keluarga dekatnya. Dilihat dari kesahannya, akikah yang dilakukan oleh Bapak Hasan adalah A. Sah, karena nilai ayam yang disembelih setara dengan hewan akikah, yaitu kambing atau domba. B. Tidak sah, karena seharusnya anak laki-laki akikahnya lebih banyak daripada anak perempuan. C. Sah, dengan catatan nilai ayam yang disembelih harganya sama dengan hewan akikah, yaitu kambing atau domba. D. Tidak sah, karena syarat dan ketentuan hewan akikah adalah hewan ternak yang ditentukan, yaitu kambing atau domba. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah betul, yaitu D. Tidak sah. Jadi itu artinya ketentuan akikah dianjurkan untuk menyembelih kambing atau domba, bukan hewan ternak lainnya, melainkan untuk anak laki-laki dianjurkan menyembelih 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup menyembelih seekor kambing. Nah, itu jawaban untuk nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Salah satu hikmah utama dari pelaksanaan ibadah akikah adalah A. Mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama. B. Merupakan wujud rasa syukur lahirnya sang anak. C. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Melatih diri agar bersikap dermawan. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah betul, B. Merupakan wujud rasa syukur lahirnya sang anak. Jadi akikah membantu dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa kelahiran seorang anak. Karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang soleh dan solehah bagi keluarganya. Melaksanakan akikah berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jawaban untuk nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Menyembelih hewan pada tanggal tertentu dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Zakat, B. Akikah, C. Kurban, D. Sedekah. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah betul, C. Kurban. Dengan tujuan penyembelihan hewan kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelaksanaannya pada hari Idul Adha sampai hari akhir tasyrik, ya. Kemudian soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dibagikan dalam keadaan sudah matang. B. Ataupun 2. Memotong kambing atau domba. 3. Dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 4. Boleh ikut memakannya asal bukan kurban nazar. 5. Ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut yang merupakan bagian dari ketentuan kurban adalah A. 1, 3, dan 5, B. 1, 2, dan 3,
C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah 2, 3, dan 4. Kemudian soal nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan nilai utama dari pelaksanaan kurban adalah A. Sebagai wujud kepasrahan kepada Sang Pencipta. B. Sebagai wujud kecintaan kepada Sang Pencipta. C. Sebagai wujud ketaatan kepada Sang Pencipta. D. Sebagai wujud permohonan kepada Sang Pencipta. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 yaitu betul, D. Sebagai wujud permohonan kepada Sang Pencipta. Jadi jangan keliru ya untuk nomor 9 karena soalnya yang ditanyakan yang bukan, yang tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah D. Soal terakhir, nomor 10. Dengan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada keluarga, Pak Farhan membeli seekor sapi untuk ibadah kurban. Bagi Pak Farhan sekeluarga, kebahagiaan yang didapatnya menjadi semakin lengkap dengan melihat orang lain juga berbahagia menyantap daging kurban di hari raya Idul Adha ini. Sikap yang ingin ditanamkan Pak Farhan terhadap keluarganya adalah A. Mendidik anak sejak dini untuk menghayati sejarah Nabi. B. Membiasakan diri makan makanan yang halal thayyiban. C. Menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap orang lain. D. Melatih kesabaran seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah betul, yaitu C. Menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama. Jadi kepedulian sosial yang dimaksud bukanlah untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih pada membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.